warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners, kembali lagi bersama aku Nurul Azizah di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Nah, Pekoners, kita masih di suasana baru ya, yaitu ada di Fun Zone, yang mana kita bakal bahas nih hal-hal yang menarik dan hal yang unik loh buat kita bahas kali ini. Dan tentunya nih Pekoners, dimanapun aku sendiri maupun Pekoners pasti butuh support system gak sih di dunia ini? Nah, di dunia perkuliahan siapa sih support system kita? Nah, langsung aja nih kita bahas bareng senior ataupun sesepuh kita lah ya dari Labor Pekobis nih. Langsung aja kita sapa, halo Kak Jula. Halo, aduh, senior sepuh banget ya, udah angkatan terakhir banget nih, gitu kan? Dong, bukan angkatan terakhir, angkatan yang ya, menuju lulus gitu kan? lulus, Iya, secepatnya iya, lulus, secepatnya lulus, amin. Ya Allah. Nah Kak Jula apa kabar? Alhamdulillah baik. Nurul gimana? Pastinya aku baik dong, kan ketemu Kak Jula. Sangat cantik ya hari ini, Masya Allah, cantul ya. Syahrini aja kalah kayaknya. Iya benar. Kak Jula gimana, kan udah pindah ya sekarang ya, udah lumayan jauh ya. Iya, kami udah jadi warga Simpang Haru. Simpang Haru saya. Gimana perjalanan kesini Kak, aman? Aman, alhamdulillah. Suasananya sangat-sangat gloomy, yang emang benar-benar nggak terlalu panas nggak ya terlalu panas pada hari ini, ya. benar-benar. Alhamdulillah. Nah Kak Jula boleh nih, sebenarnya kalau Kak Jula pun kalau dikenalin lagi atau Iya, udah iya. kenal kali ya. Boleh, Tapi boleh, nih dengan wajah baru di tahun yang baru dan suasana yang baru. Boleh dikenalin dulu Kak Jula. Boleh. Halo Mekoners, perkenalkan aku Jula dari kalau misalnya kata Nurul senior ya. Tapi sebenarnya muka aku udah pernah ada ya. Betul. Di feeds Kalau Pekobis. penonton setia tuh harusnya tahu sih. Benar. Oke Kak Jula, gimana nih, lancar Kak untuk masa-masa akhir tahunnya sekarang? Dibilang lancar banget kali ya. Iya, alhamdulillah. Nurul, Semoga alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah lancar dong. Semoga dilancarin kita dua ya Kak ya. Pekoners juga. Betul. Nah Kak Jula, kan waktu tadi aku udah bahas ya, aku udah singgung soal tentang support system nih. Nah menurut Kak Jula nih, support system di perkuliahan tuh siapa aja sih? Ya pastinya mama papa. Oke. Alhamdulillah. Masih Masya Allah itu ya. Terus juga ada pasangan juga, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dan Masya juga Allah. salah satu circle pertemanan kali ya. Itu sangat penting gak sih sebenarnya? Betul. Kalau menurut aku itu penting banget sih. Penting karena, banget ya. Merupakan salah satu support system kita. Support dalam backing tugas kita. Enggak dong. Aduh, ini ketahuan banget nih mahasiswa yang emang menunggu gitu. Menunggu ya. Kita tuh kakak pilih menunggu atau memulai? Sebenarnya kadang menunggu, kadang memulai juga, tapi lebih banyak menunggu. Berarti kita timnya sama nih. Bener ya. Nah, menurut Kak Jula ya, di sini seberapa penting nih di dunia perkuliahan ini itu persirkal-sirkalan itu berapa penting nih menurut Kak Jula? Sebenarnya kalau bagi anak-anak yang ekstro penting banget ya. Soalnya anak-anak yang ekstro tuh pasti Nggak bisa sendiri ya? Iya, nggak Betul, bisa betul, sendiri betul. karena feeling lonely, apalagi Feeling lonely. kalau misalnya kamu merantau gitu ya. Betul. Iya, bagi kalau kita ngerantau, kita terus yang biasanya tuh kita tuh ngoceh terus gitu ya. Betul. Nggak ada teman. Waduh. Rasa dunia pun nggak adil sama kita ya. Betul, kayak merasa dunia ini sejomblo ini kah gitu Sejomblo kalau nggak punya ini, circle ya. Betul sih. Iya. Nah kalau menurut aku juga gitu sih Kak. Bener ya? Karena pertemanan circle itu nggak hanya di dalam untuk support kita sebagai support system tadi, tapi juga itu yang membuat kita kita tuh mau bertahan loh karena mereka ada mereka loh gitu. Bener emang salah satu support terbesar aku pas aku kan sempat istirahat ya untuk kuliah. Oke. Nah mereka lah yang di balik layar yang mendukung aku untuk memulai lagi. Berperan gitu. penting ya kayak dalam bener. masa-masa istirahat, bahkan selama masa istirahat aja tuh kita butuh yang namanya circle ya Kak ya. Betul banget. Oke sih, keren sih. Nah kalau menurut Kakak nih gimana cara awal kita untuk menemukan circle yang pas itu gimana? Sebenarnya kalau misalnya cara memulai aku juga nggak tahu ya gitu. Iya Iya bingung gitu kan, tapi menurut aku ya setiap tempat, setiap kegiatan pasti ada lingkup pertemanan sendiri gitu. Setiap orang ada masanya, setiap orang ada waktu. Iya betul banget, kayak misalkan aku di kelas mungkin dekatnya sama siapa gitu, terus juga aku di organisasi dekatnya juga sama siapa, di balik organisasi juga ada lagi gitu ya, yang buat keluh kesah dari organisasinya gitu ya. Perkuliahan buat keluh kesah dari perkuliahannya gitu ya Kak ya. Betul. Oke boleh sih. Nah kalau dari aku ya Kak ya, untuk gimana cara awal kita menemukan circle itu gini sih. Kan kita tuh Kakak tuh pernah nggak sih kayak kakak tuh
awalnya tuh nggak suka loh sama nih orang, Mm-mm. tapi akhirnya dia lah yang jadi teman dekat kakak, ataupun Oh. kayak apa sih orang nih awal nih first impression Iya, kita iya, nih, first impressionnya tapi jelek kayak ya. iya jelek kan kita sama orang tuh, tapi ternyata dialah yang jadi teman kita sampai bahkan sampai akhir gitu. Pernah nggak sih kakak ngerasa gitu? Pernah, aku ketemu dia di maba-maba masa-masa aku mahasiswa baru, aku ikut organisasi. Jadi dia tuh emang benar-benar spotlight banget di Oke. salah satu pencarian pencarian minat bakat. apa sih masa-masa orientasinya gitulah pokoknya. Terus dia tuh kayak emang benar spotlight yang emang aku banget nih gitu, kayak aku lagi gitu, kayak dia lagi gitu kan. Oke. Mungkin dia juga nonis kan, dia memang nggak berkerudung, jadi emang Jadi agak benar-benar rasis dikit mata gitu. tertuju ICU gitu. ICU. Pas banget aku ketemu lah di salah satu kelompoknya. Jadi Oh, setelah oke, ikut oke. ya, jadi dibagi-bagi lah kelompoknya, ketemu dia. Oh. Ternyata dia benar-benar baik pol gitu. Nggak sesuai dengan first impression itu Iya, ya. benar, Betul. sesuai. Tapi aku juga pernah tahu kak, Iya, ngerasa itu. gimana Karena tuh? kayak nih anak, aku juga bertemu dengan di pertemuan sebelumnya tidak gitu lah ya. baik gitu. Ya, pertemuan tidak baik gitu lah ya. Jadi kayak awalnya kayak ih apa sih nih anak ambis banget gitu, kayak heboh banget sih gitu. Aduh, Kayak, memang. tolonglah ini awal pertemuan loh, masa Iya, seheboh iya, itu iya. gitu. Itu first impressionku buat dia. Pasti Tapi sih. ternyata kayak sampai sekarang ya ngapain bahkan lebih heboh gue kayaknya daripada dia kayaknya. dulu ngejudge dia kan kayak ih gila apa sih ini anak gitu kan. Ternyata kita sama hebohnya ya. Ternyata kita sama hebohnya. Iya sih, emang agak bersalah juga kita agak ya. bersalah juga, makanya sekarang temenan gitu. Benar. Nah dari Kak Julan nih, selain dari kan tadi circle itu mendukung kakak nih selama kakak istirahat. Iya. Nah, apa aja sih Kak peran terbesar gitu dari circle kakak itu dalam memainkan perannya itu selama perkuliahan kakak nih? Oke, mungkin flashback juga ya di awal-awal aku mulai semester 8 ini kan. Jadi aku sempat istirahat sebentar, terus ketika aku balik lagi ke Padang Raya ini, aku nggak punya kos. Oke. Aku benar-benar nggak ada kos. Karena udah lama kan, Iya, udah putus benar. juga kontraknya Iya. gitu ya. Terus akhirnya aku kayak diajak untuk tinggal bareng, dan itu lebih dari sebulan. Wow. Iya, sebelum aku pindah ke Simpang Haru gitu. Sebelum menjadi warga Simpang Iya, Haru ya. sebelum jadi warga Simpang Pernah Haru. menginap 1 bulan 1 lebih. bulan lebih. Wow, itu 1 bulan tuh Iya, banyak. lama ya. Lama ya kan? banget Kalau ya. dipikir kayak 400-500 dapat nih. Uang kos nih, uang kos 400. Iya, listrik. Waduh, wow, itu real temen sih. Iya kan? Terus ada lagi, jadi pas aku balik ke Padang ini kan nyampenya jam 9 malaman. Oh. Dan itu mereka bela-belain untuk jalan kaki jemput ke pool bis. Wow. Iya. Ih, Kak, Itu entah Ini antara lagi senang, melarat sedih. banget menjadi mahasiswa. Nggak tahu dia emang setulus itu. Iya Nggak sih. tahu ya. Wow. Cuman emang yang kayak ternyata aku disambut loh untuk kepulangan ini, mau kayak family banget gitu. Kerasa banget. Kerasa Aja ya. dengerin aja kayak oh my god. Iya. Semalam malam itu Semalam dijemput. itu. Wow. Terus dia ternyata nunggu jam 9. Aku nyampe ke Padang 9 atau 10. Pokoknya nyampe ke Padang, benar-benar di Padang jam 11-an. Jadi pas nyampe ke UNP jam 12. Dan mereka akhirnya nginep buat temenin aku di kos temen aku. Temen aku lagi di Agam. Oh. Jadi emang yang dia punya mending- kosan ini nggak ada Iya, di kos nih. nggak ada. Tapi kakak sama teman-teman kakak ada Tinggal di di kos. kosannya dia. Iya, Dan sorry yang lah. teman yang di agami circle juga. Iya, satu Oh, circle like juga. home. Kos Gitu teman lah kos ya. kita. Benar-benar. Kakak sejauh ini kakak sampai bertemu dengan circle kakak yang ini, pernah nggak sih kakak tuh ngalamin atau mendapatkan circle yang toksik ataupun lingkungan yang toksik gitu? Gimana sih kakak menghadapinya juga? Kalau toksik aku nggak berpikir setoksik itu ya, mungkin karena sifat orang pasti ada baik buruknya gitu ya. Baiknya kita ambil, buruknya kita buang gitu. Betul. Kadang emang aku kalau misalnya merasa capek banget sama satu pertemanan itu, satu lingkup itu, aku yang menepi gitu. Aku yang emang daripada kita membatasi ngasih diri. efek negatif Iya, ya. betul. Betul. Jadi Wow. aku nggak pernah mendapatkan gitu setoksik yang Setoksik mungkin itu. dia yang ngomongin aku di belakang atau ya yang jelek-jelek kayak itu aku belum dapat sih. Kalau Uza Oke. gimana? Kalau aku sejauh ini so far so good ya, alhamdulillah. Mungkin karena apa ya? Aku tipe yang lumayan kayak oh ya udah, biarin aja dulu gitu. Oh ya udah. Oh ya udah ya. Iya, dan sejauh ini People pleasure ya. Iya. Tapi kayak sejauh ini untuk yang toxic itu aku pernah loh dapetin. Oh waktu. iya? Jadi aku sebelum masuk dunia perkuliahan ini. Jadi kayak kita tuh
ya lo teman gue nih, hari-hari kita sama dia, kita satu organisasi sama dia, kita udah ceritain semua pahit manis sama dia, ternyata kayak dibongkar bom gitu. Waduh, kayak, itu emang bukan temen itu. bukan teman itu kan. Iya, Dan itu tuh apa ya, menumbuhkan trust issue gitu loh, ya nggak sih? Iya, Karena bener. kayak hal itu tuh kayak ya udahlah gitu, makanya jadi kayak ya udahlah Betul. gitu. Itu TTM namanya bukan teman tapi menikah, bukan Tapi teman tapi menusuk. teman tapi menusuk gitu. Menusuk gitu. Iya, teman Sakit tapi banget musuh gitu ya. juga ya. Iya, Teman tapi musuh juga. Iya, Betul banget parah sih. ya emang. Nah, Sedih kan lagi. kalau aku ada, ternyata ada ya untuk yang toksiknya. Kalau Kak Jula alhamdulillah, tidak iya. setoksik itu Alhamdulillah, begitu dari ya Kak ya. zaman SMP, SMK, kuliah, alhamdulillah. So far so good. So far so good. So So cute. So good. So good. Oke. Nah, kalau untuk gimana sih cara Kakak, kan alhamdulillah nggak ada toksik ya kayak gimana sih cara Kakak menumbuhkan lingkungan kita yang lebih sehat, pertemanan kita lebih sehat dan juga kayak lebih support, apa ya, real support system gitu. Gimana tuh cara? Aku emang bener-bener yang kalau pure teman yang emang apapun yang aku rasain aku bilang, misalkan aku nggak suka nih sama dia, misalkan kayak gue nggak suka dia sama lo yang kayak gini, misalkan lo selalu telat nih janjiannya gitu, gue langsung aku langsung bilang gitu, langsung bilang di depan mukanya, di depan matanya gitu. Oke, nggak di belakang ya. Iya, nggak di langsung aja. belakang. Itu Betul, sih betul salah sih. satu cara untuk biar kita benar-benar dapat real teman gitu. Betul. Dan aku juga setuju sih, daripada kita kalau kita langsung ngomong sama dia itu kayak enak gitu nggak sih? Ya udah gitu, instan gitu. Betul. Udah beres langsung. Tapi kalau kita ngomong di belakang ya kesini dulu, makin panjang, makin lain, tambah juga nggak sih bumbunya? Betul, bumbu-bumbu. Merica, garamnya dapet banget ya. Bertambah-tambah rasanya Iya, ya. betul. Nah, kalau Kak Jula gimana tuh dalam membangun kehidupan lingkungan pertemanan yang sehat itu gimana dengan menyesuaikan dengan kehidupan kesibukan dari masing-masing gitu? Kan kalau Kak Jula kan tadi teman circle-nya itu yang ada di organisasi ataupun di dunia yang lain gitu ya. Yang lain goib ya. Selain di perkuliahan gitu maksudnya. Nah, itu gimana sih cara Kak Jula menghidupkan gitu lingkungan yang sehat itu di sana? Aku punya teman di SMP. Jadi kami kalau ketemu tuh memang ketika aku pulang aja. Jadi waktu itu nggak ketemu 3 tahun. Dan kami nggak ada chat-chatan sama sekali di dalam grup kontak-kontak? itu. Iya. Wow. Tapi kita tahu dari Instastory. Tentunya sebagai story doang. Tapi Sedih banget. ketika kita kumpul lagi, kita menyalurkan hal-hal yang misalkan kita nggak cerita gitu loh. Misalkan kita perkuliahan kayak gini, kita panjang, kita ceritakan semuanya gitu. Itu sih menumbuhkan, maksudnya kalau misalnya punya circle nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kita punya teman yang lain. Betul. Kayak Kadang nggak toksik. Iya, betul, karena circle itu sebenarnya teman yang memang Real mendukung kita nggak iya, sih, mendukung, support dalam terus segala juga hal. sepemikiran gak sih. Kadang kalau misalnya punya teman, iya kita punya teman yang banyak, teman sekelas, teman juga kan. Betul. Cuman ada beberapa teman sekelas ini yang emang klop nih sama kita, yang emang real cuy gitu. Betul sih. Gitu sih. Ya setuju sih. Karena kalau apa ya, teman tuh yang mau support kita dan juga kayak aku tuh ya ketemu sama temen yang malah kayak oh ya udah, oh kamu teman juga sama dia, mau dong gitu. Jadi kayak dia tuh nggak membatasi untuk ya udah kamu kalau sama dia aja gitu. Nggak ada ya Kak ya. Kayak gitulah cara kita dalam hal ininya ya, dalam membangun kehidupan yang sehat gitu ya. Nah, kalau dari Kak Jula ini kan pasti ada maba-maba baru juga ya yang karena udah pada lulus. Iya, alhamdulillah. SNBP, SNBT ya, semuanya mulai masuk ke dunia perkuliahan juga. Welcome Pekon deh. Asik. Halo Pekoner. Nih boleh nih Kak tips-tips nih buat teman-teman di sini yang kayak ya apalagi yang ekstrovert ya, yang biar nggak ngerasa feeling lonely gitu. Gimana sih cara menemukan tips-tips lah dari Kak Jula buat dapat teman yang baru ataupun dapat teman yang cocok gitu, klop lah sama yang klop ya. Kalau dari aku pribadi, aku kan bisa dibilang ekstro gitu. Aku emang selalu pengen ngomong ke semua orang. Ya kita reach out duluan, jangan menunggu gitu. Itu sih. Betul. Kalau untuk anak-anak yang introvert yang mungkin dirinya merasa oh aku nggak bisa deh memulai pertemanan, kita coba gitu ya. Kita yang memulai. Kita harus memulai, karena kalau misalnya kita menunggu, kita nggak akan bisa gitu. Betul sekali, karena kenyamanan tuh
tidak kita ini ya, tidak Iya, tidak kita betul, cari, betul, tapi betul, kenyamanan betul. itu kita yang menumbuhkan sendiri, betul ya Kak betul, ya. betul. Wow, luar biasa. Terima kasih Kak Jula. Ini Iya, tau gak sih Kak, Nurul. kita ngomong-ngomong gini ternyata durasi kita udah habis. Kak. Iya ampun, sangat-sangat menipis dan Sangat sedikit menipis ya. dan sedikit ya Kak. Tapi aku ada satu pertanyaan nih yang harus Kak Jula jawab dengan sebetul-betulnya, sebaik-baiknya. Asik. Ujian nih, ujian Tajam. akhir. Akhir durasi soalnya. Akhir durasi ya. Nah, menurut Kak Jula ya, kalau disuruh milih nih, kalau Kakak tuh mau nongkrong sampai malam atau rebahan aja nih sambil nonton drakoran atau Netflixan gitu. Aku nongkrong. Karena kalau misalnya aku tiduran full 1 hari itu berasa sakit banget, kayak berasa capek nggak ada yang gitu sayang ya. di dunia ini sama Aduh. aku kayak gitu. Aduh. Aduh gak kuat tolong nih di mana ini. Aduh kayak angkat tangan aja Paling deh. gak bisa feeling lonely banget ya. Sama Kak Jula. Aduh. Seakan-akan aku yang paling sedih di dunia ini apalagi gitu kalau ya. misalnya di kos kan sendirian, terus kita 1 hari full nggak bertemu sama orang, emang nggak ada yang sayang sama Nggak ada. aku lagi. Gak ada yang peduli sama aku. Iya. Boleh. Jadi Kak Jula lebih milih nongkrong sampai malam ya. Kalau misalkan satu minggu nih, kalau dikasih waktu libur 1 minggu Kak Jula lebih milih apa? Aku nongkrong. Aku nongkrong. Wah. Iya, karena emang setiap kayak perkuliahan aku isinya nongkrong aja 90% deh. Nongkrong sambil itu kan belajar kan. Iya, mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Walaupun ngobrolnya Tugas. lebih 90%. Tugasnya 10. Setidaknya ada 10%. Alhamdulillah. Walaupun cuma 3 paragraf ya. 3 paragraf, besoknya 3 paragraf, udah jadi 6 paragraf loh Kak. Tapi kita agak lama ya durasinya ngomongnya gitu, Iya, ngobrol betul. lah gitu. Tapi nggak apa-apa, penting ada hikmahnya, kita dapat pertemanan dan Betul. juga kita merasa nyaman di lingkungan kita yang sekarang. Betul banget Ulza. Dan semoga ya Kak Jul. Aduh, Ulza siapa itu Ulza? Ulza, halo. Calling yang lain nih, Nurul. Nurul ya Kak ya. Nah, dan juga ya Kak Jula ya, kalau misalkan nih buat pertemanan itu kan rasanya juga membuat kita semangat, bahkan juga kayak Kak Jula tadi like a family Iya. gitu ya, merasakan kehangatannya dan juga semoga Pekoners yang di sini juga merasakan kehangatan dan menemukan sosok yang membuat Pekoners mau bertahan dan Betul. juga lebih semangat lagi dalam dunia perkuliahannya. Nah, seperti biasa Kak Jula, kata-kata hari ini. Tiba-tiba banget ya. Kata-kata hari ini jangan pernah menutup diri. Apapun itu kita harus yang memulai lebih dulu Betul sih. sekali. Karena semuanya itu dimulai dari Diri kita sendiri. Nah, seperti biasa kalau untuk Kak Jula kayaknya nggak perlu diajarin kali ya, Apa Pekoners nih? ya. Apa nih emang? Buat kita don't worry grow kita. Nah, untuk itu Pekoners dan juga buat Pekoners yang masih kepo nih dan juga mau cerita-cerita sama Kak Jula, karena kayaknya Kak Jula bisa jadi circle gue deh. Kita mau tahu ya. Boleh boleh. dikunjungi nih IG Kak Jula apa nih Kak Di Jula? @zula di sini ya kali atau di mana, di sini? Di sini. Nggak usah. Nanti kena marah sama editornya ya, jangan ya. Oke, untuk itu Pekoners dan jangan lupa juga pantengin IG kita dan kepoin IG kita di Labor Pekobis, dan pastinya jangan lupa tonton dan dengerin kita di Spotify dan YouTube kita yang ada di sini ya. Dan untuk itu Pekoners tetap saksikan kita di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Aku Nurul Aziza pamit. Aku Jula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.